Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan membahas tentang gaya-gaya kepemimpinan. Sebelum itu ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferentias Pertama Ginting dari jurusan Ilmu Keolahragaan kelas IKOR C. NIM saya 621351004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dani Reza, NIM saya 6213210059. Saya dari jurusan Ilmu Keolahragaan kelas IKUR C 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Marpaung. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan kelas 1C, NIM saya 6213510012. Mata kuliah Kepemimpinan. Baik, yang pertama, demokratis. Macam gaya kepemimpinan berikutnya yaitu gaya demokratis. Para pemimpin demokrasi lebih cenderung bertanya, bagaimana menurut Anda? Mereka berbagi informasi dengan karyawan tentang apapun yang mempengaruhi tanggung jawab pekerjaan mereka. Mereka juga mencari pendapat karyawan sebelum menyetujui keputusan akhir. Ada banyak keuntungan dari gaya kepemimpinan partisipatif. Itu dapat menimbulkan kepercayaan dan meningkatkan semangat tim dan kerjasama dari karyawan. Ini memungkinkan kreativitas dan membantu karyawan tumbuh dan berkembang. Gaya kepemimpinan demokratis membuat orang melakukan apa yang Anda inginkan lakukan, tetapi dengan cara yang mereka inginkan. 2. Kepemimpinan transformasional. Macam gaya kepemimpinan transformasional seringkali diidentifikasikan sebagai gaya tunggal yang paling efektif. Gaya ini pertama kali dijelaskan pada akhir 1970-an dan kemudian dikembangkan oleh peneliti Bernard M. Bass seperti yang dikutip dari Very Well Mind. Pemimpin transformasional mampu memotivasi dan menginspirasi pengikut serta mengarahkan perubahan positif dalam kelompok. Para pemimpin ini cenderung cerdas secara emosional, energik, dan penuh gairah. Mereka tidak hanya berkomitmen untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, tetapi juga membantu anggota kelompok memenuhi potensi mereka. Baik, untuk yang ketiga adalah gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional ini memandang hubungan pemimpin dan pengikut sebagai transaksi. Dengan menerima posisi sebagai anggota kelompok, individu tersebut setuju untuk mematuhi pemimpin dalam kebanyakan situasi. Ini melibatkan hubungan menjadi seperti majikan dan karyawan, dan transaksi berfokus pada pengikut yang menyelesaikan tugas yang diperlukan dengan imbalan kompensasi uang. Salah satu keuntungan utama dari gaya kepemimpinan ini adalah ia menciptakan peran untuk kepemimpinan dan menginginkan anggota kelompok untuk membuat sebagian besar keputusan. Untuk gaya kepemimpinan yang keempat adalah kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional menekankan pengaruh signifikan dari lingkungan dan situasi terhadap kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Harsey dan Blanchard adalah salah satu teori situasional yang paling terkenal. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1969. Model ini menyelesaikan 4 gaya utama kepemimpinan, antara lain telling, menjual, berpartisipasi, dan mendelegasi. Untuk yang telling ini adalah memberitahu orang yang harus dilakukan. Terus yang untuk menjual itu untuk meyakinkan pengikut untuk membeli ide dan pesan mereka. Dan partisipasi maksudnya mengizinkan anggota kelompok untuk mengambil peran lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, mendelegasi, mengambil pendekatan lepas tangan untuk kepemimpinan dan menginginkan anggota kelompok untuk membuat sebagian besar keputusan. 5. Kepemimpinan Al-Valid. Macam gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu gaya afiliasi.
Frasa yang sering digunakan untuk mendeskripsikan jenis kepemimpinan ini adalah orang yang diutamakan. Dari semua gaya kepemimpinan, pendekatan kepemimpinan afiliatif adalah pendekatan pemimpin yang dekat dan pribadi dengan orang-orang. Seseorang pemimpin yang berpraktikkan gaya ini memperhatikan dan mendukung kebutuhan emosional anggota tim. Pemimpin berusaha untuk membuka jalur pipa yang menghubungkan dia dengan tim. 6. Kepemimpinan otokrasi. Macam gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya otokratis. Melansir dan American Express, ungkapan yang paling menggambarkan gaya kepemimpinan otokratis adalah lakukan apa yang saya katakan. Umumnya, seorang pemimpin otokrasi percaya bahwa dia adalah orang terpintar di meja dan tahu lebih banyak daripada yang lain. Mereka membuat semua keputusan dengan sedikit masukan dari anggota tim. Adapun yang harus diketahui dan gaya kepemimpinan yang harus dilakukan yaitu 1. Kenali diri Anda. 2. Pahami gaya yang berbeda. 3. Latihan menjadikan seseorang pemimpin. 4. Kembangkan ketangkasan kepemimpinan Anda. Terima kasih.